Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam pada Bapak dan Ibu dosen pembimbing. Pertama-tama, saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tan Abdurrahman Haris. Di sini saya merupakan salah satu mahasiswa program Magister Hukum di Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan apa yang menjadi proposal artikel tugas akhir saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung kepada pembahasan. Di sini saya akan mengangkat judul penelitian, yaitu berkaitan dengan urgensi peradilan khusus pertanahan terhadap kepastian hukum sengketa pertanahan di Indonesia. Terkait dengan latar belakang masalah, tentunya di sini terdapat Dasolen dan Dasein, yang mana Dasolen merupakan harapan yang seharusnya. Di sini berkaitan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berkaitan dengan jaminan terhadap kepastian hukum. Nah, jadi pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar ini berkaitan dengan jaminan terhadap kepastian hukum negara terhadap masyarakat dan warga negaranya. Nah, kemudian dasaran yang kedua yaitu berkaitan dengan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana di sini eh, berkaitan dengan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, pada faktanya atau dasen terhadap dasolan yang pertama, itu jumlah kasus pertanahan di Indonesia terdapat total sebanyak 8.100 sekian kasus, yang mana ini terjadi dalam kurun waktu pada tahun 2021 sampai dengan 2022, yang tentunya hal ini juga membuktikan bahwa peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dasolan yang diharapkan itu tidak terlaksana. Nah, berkaitan dengan data 8.000 sekian kasus ini, saya peroleh dari laporan rapat kerja Komisi 2 DPR RI pada tahun 2021-2022. Nah, fakta yang kemudian saya temukan terhadap Dasolen yang kedua itu terhadap kepastian hukum yang mana berkaitan dengan sengketa pertanahan dalam hal ini tidak tercapai. Mengapa demikian? Karena hal ini juga dapat dibuktikan dengan penanganan perkara dari total kasus 8.000 sekian, hanya 1.700 sekian kasus yang dapat diselesaikan. Dan data ini juga saya peroleh berdasarkan laporan rapat kerja Komisi 2 DPR RI, yang mana juga hal ini tentu secara data dapat membuktikan bahwa kepastian hukum terhadap penyelesaian suatu sengketa pertanahan di Indonesia dalam hal ini tidak terlaksana, sehingga sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana hal ini juga berkaitan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dalam hal ini tidak terlaksana. Dibuktikan dengan data yang kemudian saya tampilkan dalam slide ini, dan nantinya akan menjadi kajian penelitian dan pembahasan dalam tugas akhir saya. Berlanjut kepada kajian konseptual, di sini terhadap kajian konseptual yang saya angkat dalam penelitian saya, yaitu berkaitan dengan pengertian peradilan, kemudian sistem peradilan, dan jenis lembaga peradilan, kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan sengketa pertanahan. Nah, dalam suatu penelitian jurnal hukum, tentunya wajib dan harus menggunakan teori hukum guna untuk mempertajam analisis hukum yang kemudian dapat menciptakan suatu hasil penelitian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah,
Adapun teori yang kemudian saya gunakan dalam menunjang penulisan saya dalam penelitian tugas akhir ini, saya akan menggunakan dua teori hukum, yaitu teori hukum progresif oleh Sachipto Harjo dan teori hukum responsif oleh Philip Nonet dan Philip Zelnis. Berlanjut pada perumusan masalah. Pada perumusan masalah, di sini yang akan saya jelaskan pertama berkaitan dengan identifikasi masalah. Nah, berdasarkan dasen dan dasol yang saya jelaskan sebelumnya, tentu dapat saya simpulkan bahwa terdapat identifikasi masalah yang dapat saya simpulkan sengketa pertanahan di Indonesia dalam hal ini secara normatif itu diselesaikan melalui lembaga peradilan umum dan juga pengadilan tun, yang mana dalam pelaksanaannya untuk mencapai suatu peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, hal ini tidak tercapai. Dan juga untuk memberikan suatu kepastian hukum, hal ini juga tidak terlaksana. Nah, mengapa demikian? Eh, itu juga merupakan suatu dasar ataupun latar belakang yang mandasi saya membahas berkaitan dengan permasalahan ini. Nah, sehingga tentunya perlu adanya terobosan baru dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Dalam hal ini, pengadilan pertanahanlah sebagai solusi eh, yang merupakan suatu pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia. Kemudian berkaitan dengan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yang kemudian saya berikan dalam penelitian saya yaitu untuk memberikan pembuktian terkait urgensi dan atau kebutuhan terhadap peradilan khusus pertanahan untuk memberikan suatu kepastian hukum permasalahan sengketa pertanahan di Indonesia. Sehingga dalam hal ini pembuktian tersebut dapat saya buktikan melalui penelitian ini. Kemudian yang kedua, untuk memberikan analisis terkait pembentukan peradilan khusus pertanahan. Nah, jadi akan memberikan informasi berkaitan dengan analisis, berkaitan dengan bagaimana pembentukan peradilan khusus ini di Indonesia, sehingga dapat terciptalah suatu kepastian dan peradilan yang diharapkan. Dan perumusan masalah yang kemudian akan saya angkat dalam penelitian saya ini, yaitu bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Karena tentunya nanti saya akan menjelaskan pada pembahasan bagaimana seharusnya penyelesaian sengketa pertanahan Indonesia berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini memberikan ruang terhadap dibentuknya peraturan ataupun peradilan khusus pertanahan di Indonesia. Sehingga dalam hal ini nanti penelitian saya akan menganalisis dari mana peradilan khusus itu akan terbentuk. Apakah peraturan perundang-undangannya di sini memberikan ruang terhadap peradilan khusus tersebut. Dan yang terakhir yaitu bagaimana konsep peradilan khusus pertanahan untuk memberikan kepastian terhadap sengketa pertanahan di Indonesia. Dan untuk metode penelitian, pada penelitian saya yang akan saya gunakan sebagai tugas akhir ini, terhadap rancangan penelitian, di sini penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, dan kemudian objek penelitiannya berdasarkan data sekunder, yaitu bahan hukum primernya saya menggunakan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan kemudian saya menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria, dan juga menggunakan Undang-Undang tentang Kuasaan Kehakiman, dan juga saya menggunakan Undang-Undang tentang Peradilan Umum. Nah, bahan hukum sekunder ini meliputi artikel, jurnal hukum, buku, dan juga laporan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan untuk menunjang penulisan penelitian ini, saya menggunakan studi kepustakaan atau library research. Dan yang terakhir, metode analisis data yang saya gunakan untuk menunjang agar penelitian ini menjadi penelitian yang baik dan juga dapat digunakan sebagai sumber penelitian bahan hukum sekunder, yaitu yuridis kualitatif. Baiklah, uh,
Demikian presentasi terkait dengan proposal artikel tugas akhir saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.